Hai, film ini berkisah tentang pasangan parubaya memiliki seorang gelandangan yang memasuki hidup mereka. Pemilik toko ikan Joe menemukan bahwa pemuda misterius itu, Nick, membangunkan pasangan itu dengan cara yang tidak mereka duga. Segalanya menjadi tegang ketika si gelandangan mulai berselingkuh dengan wanita di rumah itu, Bella. Bagaimana kisahnya? Tetap di sini. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria gelandangan, Nick. Suatu waktu Nick dijebak oleh seorang pria yang memasukkan sesuatu di dalam jaketnya, membuat polisi mendatanginya dan akan menangkapnya. Namun Nick dengan segera berlari menghindari penangkapan polisi, dan Nick berlari masuk di toko ikan milik Joe dan Bella. Nick beralasan jika dia kehausan dan kelaparan, jadi Bella merasa kasihan padanya dan meminta Joe untuk membawanya ke rumah dan mereka makan bersama. Saat di meja makan, Bella menawarkan Nick untuk bekerja membantu Joe, namun Joe awalnya menolak karena menganggap pendapatan dari usahanya tidak seberapa. Tapi karena Bella sangat memaksa untuk mempekerjakan Nick dengan dibayar per minggu $80 dan sebuah kamar putra dewasanya Danny, Joe akhirnya setuju. Malam itu Bella sangat perhatian, dia berikan kepada Nick dengan beberapa barang milik Danny yang ada di kamarnya. Keesokan paginya Joe membangunkan Nick pergi ke pasar untuk membeli ikan dan mereka kembali membuka toko ikan Joe. Joe mulai mengajarkan Nick cara membersihkan ikan dengan trik daging tanpa tulang. Kemudian datanglah seorang pria Santiago yang juga penjual ikan sebelah, memberitahu Joe jika toko perhiasan di sebelah mereka baru saja mendapat tawaran untuk menjual tokonya yang dibeli oleh konglomerat sebesar $1 juta, dan kini tersisa toko ikan milik Joe dan Santiago yang akan ditawar konglomerat itu. Namun tampak Joe tidak menginginkan toko ikannya dijual, dan pembicaraan itu didengar oleh Bella dan Bella sangat tertarik untuk menjual toko ikan Joe. Suatu malam saat Joe tidur, Bella terlihat sangat terinspirasi dengan kecantikan dan keinginannya untuk menjual toko itu. Bella juga mulai bersemangat dengan Nick yang masih muda. Sementara Nick di sebelah kamar juga sedang membuat dirinya tampak menjadi harum. Lalu kembali menemukan Bella yang sedang mengambil pakaian Danny dan Bella berikan pada Nick untuk dipakainya. Keduanya mengobrol dan Bella sangat berterima kasih atas kehadiran Nick, dan Bella juga menyinggung tentang $1 juta untuk penjualan toko ikan Joe. Keesokan pagi Joe terlihat sangat bersemangat bersama Nick yang bekerja membersihkan ikan. Bella juga bersama mereka. Nick mulai terlibat dalam penawaran di pasar, dan siang itu agen pembeli tanah datang menawarkan Joe untuk membeli toko ikannya, lalu pergi dengan sangat kecewa karena Joe menolak menjualnya. Santiago masuk dan mengetahui jika Joe menolak menjual tokonya karena pembeli ingin membeli kedua toko ikan itu sekaligus. Jadi apabila Joe tidak menjualnya, secara otomatis toko milik Santiago tidak bisa dibeli. Lalu Santiago meminta Bella untuk berbicara dengan Joe tentang hal itu. Kemudian Bella menunjukkan rasa amarahnya terhadap Joe karena toko ikannya tidak ingin dijual Joe. Suatu hari Nick kembali lebih awal ke rumah dan Bella memperhatikan Joe kini telah mempercayai Nick. Dia meminta bantuan Nick untuk berbicara dengan Joe agar Joe bisa menjual toko itu. Bella meyakinkan Nick jika dia akan sangat menghargai Nick atas bantuannya. Suatu malam Nick menyerang dua orang pria yang akan mencuri ikan Joe. Joe makin percaya atas kehadiran Nick dalam kehidupannya. Dan pagi itu Nick mencoba memberitahu Joe dan menyarankan Joe untuk menikmati hidupnya jika dia bisa menjual toko ikannya dengan harga $1 juta. Joe kembali ke rumah memberitahu Bella jika dia akan mengatur penjualan tokonya, membuat Bella sangat bahagia. Upaya Nick membuat Bella menjadi sangat berterima kasih terhadap Nick, dan malam itu Bella dan Nick memulai perselingkuhan mereka di belakang Joe. Dan untuk beberapa waktu ke depan, hubungan Bella dan Nick terus melangkah menjadi sebuah pengkhianatan dan kesenangan. Lalu tidak lama kemudian Danny kembali dengan istri dan putranya saat Bella dan Nick di rumah. Danny hampir menangkap perselingkuhan Bella dan Nick, tapi mendapati Bella keluar dari kamar Nick. Danny pergi ke kamarnya dan menemukan Nick yang dia curigai telah bersama Bella. Danny secara perlahan mulai memperhatikan Joe yang banyak memberi perhatian kepada Nick daripada dirinya.
Joe kemudian memberitahu Danny jika dia akan menjual toko ikannya dan berencana membeli kapal ikan untuk beralih sebagai pemancing. Mereka keluarga pergi dengan kapal baru yang dibelikan oleh Joe, namun saat di kapal Danny secara perlahan mencoba mengoyak kehidupan Nick dan Bella yang dia curigai, dan perasaan cemburu Danny terhadap perhatian Joe kepada Nick. Kecemburuan Danny makin menjadi ketika dia kembali menemukan perhatian Nick terhadap putranya dan istrinya Amy saat membantu putranya mandi di kamar mandi. Suatu hari Danny meminjam uang dari Bella yang Bella ambil dari simpanan Joe dari dalam lemari besinya. Dan Danny juga mengungkapkan kecemburuannya terhadap Nick di rumahnya, menganggap Nick telah berselingkuh dengan Amy dan putranya lebih menyukai Nick. Ditambah lagi Danny memperhatikan Bella lebih dekat dengan Nick dan hal itu membuat Danny terus menuntut Bella dengan singgungannya membuat Bella menjadi terganggu. Suatu hari pada sebuah pesta keluarga, Amy memperhatikan kaki Nick di hadapan Bella. Bella berpikir itu adalah kaki Nick, namun saat Nick pergi, dia terkejut jika itu Danny. Bella marah dan menampar Danny. Kemudian Bella dan Nick mulai merencanakan pelarian mereka, di mana Bella memberitahu Nick jika kapal pesiar menuju Meksiko pada hari Sabtu, dan Bella berencanakan ke bank mengambil setengah dari uang Joe. Karena Bella merasa bahwa Danny telah mencium bau perselingkuhan dia dan Nick. Suatu hari Amy bertemu Nick dan mengungkapkan jika Danny telah memukulnya dan mencurigai dia dan Nick telah berselingkuh. Amy tidak merasa tahan dengan sikap Danny, jadi dia meminta bantuan Nick untuk membuatnya kabur dari Danny. Nick menyetujui membantunya. Danny menghadapi Nick menyinggung perselingkuhan Nick dan kecemburuannya terhadap perhatian Joe kepadanya melebihi dia sebagai putra Joe. Namun Nick menegaskan kepada Danny jika dia akan menerima ganjarannya. Nick kemudian mengatur Amy kabur untuk pergi meninggalkan Danny. Danny kembali ke rumah mencari Amy dan putranya, tapi dia tidak menemukan mereka. Dia menelpon Joe dan memberitahunya kalau Nick telah kabur dengan istrinya. Namun Joe merasa jika Nick tidak melakukan itu karena dia ada bersama Joe di toko. Nick kemudian berbicara dengannya dan Nick berbohong padanya, menganggap Danny menuduhnya yang tidak dia lakukan. Danny merasa tidak puas, dia berbicara dengan Joe dan meminta Joe untuk memeriksa uangnya di lemari besi agar memastikan semuanya ada di sana, dan mencurigai Bella dan Nick akan kabur meninggalkan Joe. Joe akhirnya memeriksa uangnya dan telah berkurang. Joe menuntut Nick tentang uang itu, tapi Bella datang dan mengungkapkan jika dia yang telah memberikan sebagian kepada Danny secara diam-diam dari Joe. Karena itu permintaan Danny. Lalu Joe menanyakan Nick mengapa Danny begitu membencinya, tapi Nick meminta Joe untuk bertanya langsung kepada Danny apa yang dia ketahui. Dan karena Nick merasa tertuduh, dia akan pergi dari toko, namun Bella menahannya dan memberitahunya jika dia telah menyiapkan sebagian uang untuk mereka kabur, dan hal itu didengar oleh Joe yang membuatnya terkejut. Kemudian Bella mengungkapkan kepada Joe jika dia mencintai Nick dan akan pergi dengannya. Joe marah dan menghajar Nick. Keduanya bergulat dan tiba-tiba Joe mendapat serangan jantung hingga akhirnya dia tewas di tempat. Nick menjadi kecewa terhadap apa yang dia telah perbuat terhadap Joe, merasa telah mengkhianati kebaikan Joe. Danny datang malam itu membawa sebuah pedang meminta Nick untuk menghabisi dirinya. Nick menolaknya dan akan pergi, namun Danny akhirnya menghabisi Nick malam itu. Film berakhir menampilkan Bella yang berada dalam perjalanannya di kapal pesiar seorang diri. Nah, bagaimana kisahnya? Terkadang orang asing yang hadir dalam kehidupan kita akan berdampak baik dan buruk dalam kehidupan. Orang asing dapat memicu kecemburuan dan perhatian keluarga dan malah merusak tatanan keluarga yang telah dibangun. Semua itu bisa terjadi karena kita secara pribadi tidak semua memiliki cara pandang yang sama. Dan mungkin kita bisa membantu orang asing, namun tidak perlu dibawa ke dalam lingkaran keluarga, karena membangun keluarga itu membutuhkan waktu yang panjang untuk memahami karakter hidup. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.